Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 3 April 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan update market, IHSG, dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar F-Talk edisi terakhir, edisi 2 April 2023 ya. Kita akan bahas satu persatu nanti sesuai dengan permintaan ya. Baik, langsung kita mulai dari IHSG terlebih dahulu. Hari ini IHSG open gap up, kemudian bisa dikatakan nyaris tidak bergerak ya, dan flat tertahan di bawah downtrend line resist ya, resist downtrend line. Dan untuk IHSG saya rasa masih sama dengan pembahasan sebelumnya ya, jadi kita langsung saja masuk ke pembahasan saham. Baik, yang pertama mohon bahas saham film. Dilihat teknikal, apakah sekarang pembalikan jadi uptrend, target kenaikan ke berapa, harga berapa. Baik, oke. Mungkin untuk film ini, saham ini mungkin uptrend tapi dalam jangka pendek atau minor, yang mana ini targetnya sudah kami pasang di 13.15 dan target kedua di 17.25 ya. Untuk saat ini harga bergerak di atas EMA 60, jadi sementara ini mungkin dia akan bergerak naik ya. Seperti itu. Lanjut. Untuk HMSP sudah turun, apakah masih uptrend? Boleh beli di harga berapa? Oke, untuk trading mungkin atau untuk apa? Ya, kita anggap untuk trading saja ya. Jadi pertanyaannya adalah apakah masih uptrend ya, gitu kan. Jadi untuk saat ini sebenarnya HMSP itu belum bisa dikatakan uptrend karena inilah resist kuat yang pernah kita bahas sebelumnya di 1175 dan masih belum berhasil dilewati. Itu adalah sebuah kunci atau level penting. Apabila itu berhasil dilewati, kemarin sempat dilewati namun gagal ya, false breakout. Inilah yang dinamakan false breakout. Dan false breakout itu diawali dengan dead cross MACD. Jadi breakout tapi MACD-nya turun gitu ya. Jadi di sini ada pergerakan divergen antara harga dan MACD. Dan hasilnya 3 hari ini turun ya. 3 perdagangan terakhir, 2 perdagangan itu ARB. Ini ARB ya. Jadi di saat ini HRB itu menjadi hal yang wajar karena 6% pun sudah ARB. Nah, bagaimanakah apabila kita ingin entry di saham HMSP ini untuk trading, sedangkan saat ini sedang dalam tekanan jual yang tinggi? Tentu saja tidak sekarang ya. Tentu saja kita harus menunggu tekanan jual ini mereda ya, ditandai dengan ya stabilnya kembali harga atau terjadinya sedikit rebound gitu ya. Nah, sekarang ini untuk HMSP sendiri berada di target turun terdekat. Target retrace paling dekat di 0,3 yaitu di 10.50 ini. Ya, bisa dikatakan inilah target turun. Kemudian target kedua yang memungkinkan di sini terdapat 2 gap terbuka yaitu di 10.15 dan 965, sehingga mungkin dia akan turun ke sini lagi. Nah, ini ya pertanyaannya, uptrendnya kapan? Kalau dia bisa bertahan di 2 level support ini dan membentuk high low baru, nah ini bisa menjadi indikasi ya, indikasi awal uptrend yang mana memungkinkan dia akan menguji lagi dan berhasil menguji 1170 atau 1200 lah ya. Jadi kalau kita mau tujuan kita, kepentingan kita untuk trading jangka pendek ya, mungkin 2 level ini yang mungkin diperhatikan. Namun saat ini kan sudah di 0,3 dan masih dalam tekanan, artinya kita masih bisa menunggu di 1020 paling tidak di level 1000 sampai dengan 960 atau 970 ya. Mungkin di situ untuk ditunggu dulu, jangan ditangkap dulu ya. Kalau Anda member, konsultasikan lagi ya, supaya kita bisa bantu cek apakah ini tekanan jualnya masih besar atau tidak. Kalau masih besar kan berarti ya mungkin saja masih bisa turun lebih dalam gitu ya. Jadi jangan terburu-buru karena masih dalam tekanan jual nih saat ini untuk HMSP. Tolong bahas technical fundamental BSSR. Saya ingin masuk untuk investing. Sebaiknya boleh masuk di berapa? BSSR sendiri untuk kami sudah invest. Jadi yang namanya sudah invest berarti ini fundamentalnya layak, namun secara teknikal mohon maaf ya, ini sudah mencapai target naiknya
Oke, kita coba tunjukkan kapan sih investasi kita di saham BSSR. Nanti kita akan hubungkan dengan kondisi saat ini terkini ya. Jadi kita perlu tahu momentum beli itu kapan, dan ini sekarang ini kondisinya apakah sekarang ini sudah selesai atau seperti apa gitu kan. Nah, ya. Jadi kita invest di Peers ya, Private Investing Room, syariah layanan investasi kita untuk saham-saham syariah. Jadi kita invest saham Bara Multi itu di edisi 20 Maret 2022 saat itu ya, berarti setahun yang lalu ya. Dan saham ini termasuk yang ya bisa dikatakan investasi kilat ya. Investasi kilat kita karena kita baru masuk di bulan Maret dan ya sangat cepat ya. Ini mungkin nggak sampai berbulan-bulan ya. Mungkin dalam waktu 3 bulan 2 bulan investasi kita langsung menunjukkan hasil dan sesuai dengan perkiraan kita, yaitu mencapai target, bahkan target ketiga gitu ya. Jadi ini sedikit cerita, ini fundamentalnya ya. Jadi secara fundamental sendiri BSSR sendiri ya mungkin relevan dengan saham-saham mining yang lain, utamanya yang berhubungan dengan batu bara gitu ya, yang mana sudah melewati fase panennya gitu ya. Jangan sampai kita sudah saatnya cuci piring kita baru sadar sekarang ini mau masuk gitu kan. Sedangkan saham ini kan cyclical itu ya, kalau siklusnya sudah lewat ya kita jangan dipaksakan masuk, nanti kita ditugaskan sebagai tukang cuci piring gitu kan. Nah, kita sendiri masuk di saat bisa dikatakan bukan ya, ini saat turun waktu itu dia turun dari 4.000 turun ke 2.900 itu dalam waktu kurang dari 3 bulanan ya. Dan kita anggap itu adalah sebuah volatilitas yang sangat menguntungkan karena ya kita waktu itu ada investasi yang lain ya, seperti di Kencana Energi dan saham-saham yang lain ya, dan kita harus otomatis kalau kita mau investasi di sektor yang sama kita harus melakukan take profit dulu. Waktu itu juga ada Temas ya, sehingga kita harus menjual dulu dan baru masuk di Maret 2022. Dan sekarang ini BSSR sendiri secara fundamental mungkin tidak berubah ya, dia adalah cyclical sehingga naik dan turunnya naiknya signifikan, turunnya juga signifikan loh, jangan salah ya. Ini sangat bagus di 2022, makanya kenapa kok kita hajar gitu ya waktu itu. Karena ini pertumbuhannya ratusan persen dan kita expect kita juga naiknya, sahamnya juga harusnya naik besar gitu ya. Jadi ini ya singkat cerita kita masuk di Maret ini ya. Maret itu ini ya, kita tandai dulu lah supaya tahu Anda itu kalau masuk itu pas kapan, pas turun seperti ini. Tapi turunnya ini bukan turun yang selesai, turunnya kita bisa tahu ini turun adalah koreksi wajar, adalah ya kita harus melihat teknikalnya, nggak bisa kita lihat fundamentalnya tok terus kemudian masuk gitu ya. Nah ini langsung mencapai TP ketiga gitu ya, artinya dalam waktu kurang dari 3 bulan kalau tidak salah gitu ya. Di bulan Maret kemudian dia naik di 5.000 itu di bulan selanjutnya di bulan April. Jadi sangat-sangat kilat investasi kita dan ya pasti kita jual kan, ya namanya sudah mencapai target ya. Nah sekarang ini bagaimana? Menurut saya ini adalah fase siklus turun. Jadi kalau mau invest sekarang ini selain harganya masih terbilang tinggi, ini sekarang ini 3.900 itu TP1 ya gitu. Jadi kalau Anda beli di situ, mungkin ada member kami yang masih punya dan mau jualan, mungkin di situ Anda siap tampung ya nggak apa-apa. Nah gitu ya. Jadi sekali lagi ini saham cyclical, kalau kita telat ya udah jangan dikejar ya, menurut saya seperti itu. Karena lagi-lagi kalau siklusnya sudah mulai nanti turun, ini di cross MACD, mungkin dia masih ada naik-naik tapi itu mungkin trading ya. Dan ini juga sahamnya tidak terlalu liquid ya. Saya perhatikan hanya saat waktu itu kita invest itu cukup banyak, cukup ramai transaksinya sehingga kita berani. Tapi sekarang ini sudah mulai menurun, ini menjadi catatan penting. Kalau kita mau invest 100 atau 1000 lot gitu masih mungkin. Tapi kalau kita mau invest ribuan, puluhan atau ratusan ribu lot, ya sekarang ini nggak masuk ya. Karena bisa dikatakan ini transaksinya mulai sepi gitu ya. Gitu aja mungkin. Kalau fundamental saya rasa ya naik dan turun ya.
karena inilah cyclical. Dan kinerja bagusnya mungkin di 2022 ya, saat coal naik tinggi ya. Sekarang ini kan sudah mulai turun. Oke, gitu kira-kira. Jadi kita untuk invest di emiten-emiten yang sifatnya komoditis ya harus melek dengan komoditasnya. Kalau dia lagi mulai uptrend, kita jangan telat gitu ya. Baik, kita lanjut ke ide selanjutnya. Assalamualaikum Pak Yev. Waalaikumsalam Pak, mohon dibahas dulu saham ABA. Potensi untuk scalping, di mana entry tepat dan TP-nya tepat. Juga maksud saya resisten terdekatnya. Terima kasih. Jadi sekali lagi ya, scalping itu tidak bisa kita bahas di FTOK. Kenapa? Anda tahu kan definisi ini menurut saya ya. Ini sekali lagi mungkin ada pengertian yang lain di luar. Scalping, day trade, fast trade ya, itu mengikuti saham yang sedang gerak agresif di hari itu. Ya. Jadi kalau yang kita bahas sekarang ini belum tentu besok bergerak kan, belum tentu. Mungkin 2 hari lagi, 3 hari lagi gitu. Nah, kalau Anda mau scalping, Anda pantengin aja di monitor mana yang bergerak agresif, Anda ikuti. Scalping itu kan nyari tektokan aja 2 atau 3% gitu kan. Nah, kalau Anda swing, tanya di YF-Tok ini cocok. Kalau Anda mau swing ya. Jadi kalau scalping, mohon maaf, pengertian dan pemahaman saya, kan yang jawab saya. Jadi mengikuti pemahaman saya ya. Pemahaman saya, kalau Anda mau scalping ya tunggu aja ABA ini bergerak besok atau 2 hari lagi, 3 hari lagi, nggak tahu ya. Gitu. Di mana entry tepat dan TP yang tepat? Maksud saya resisten. Nah, ini saya jawab resistennya aja ya. Kasihan udah tanya nggak dijawab ya. Gitu. Tapi ini untuk edukasi juga, kalau scalping itu atau day trade gitu ya, atau trading cepat gitu ya, bahasa Indonesia yang gampang yang dipahami. Beli sekarang, beberapa menit kemudian jual gitu, scalping ya itu. Nah, ini resisten sekarang ini sudah diresist, ini pullback atau swingnya ini sudah berjalan ya. Dan juga untuk pemahaman saya lagi, sekali lagi ini pemahaman saya nggak tahu yang di sana luar sana beda. Kalau yang nama scalping itu sahamnya lagi rame, lagi strong, lagi hot. Nah, Anda masuk di situ. Baik itu lagi turun ataupun lagi naik, tapi kalau turun sekarang ini agak susah. Kalau mungkin Anda masuk sebelum pandemi, waktu ARB-nya itu masih simetris, itu 20%, 30%, Anda mungkin mengikuti saham yang turun pun bisa cuan kalau Anda bisa. Nah, sekarang ini kan 6%, udah di mentok ya, udah nggak bisa untuk mau susah buat cari profit gitu ya. Nah, sekarang ini alhamdulillah kita sudah merasakan jam kembali normal, tapi belum simetris ya. Itu sangat ya sudah bagus, tapi belum mengembalikan kenikmatan seperti dulu gitu ya, seperti ya 2018, 2017 waktu itu market lagi bullish-bullishnya dan kita loss buat trading ya. Nah, sekarang ini memang masih terbatas sekali, tapi jamnya sudah cukup untuk kita trading, untuk berpikir, untuk mungkin meningkatkan agresivitas dan sebagainya, walaupun marketnya tidak terlalu bagus ya. Nah, untuk ABA, kembali ke ABA ya, sekarang ini sudah resist ya. Jadi ya mungkin untuk scalping dari sisi resist sudah tercapai. Oke, seperti itu. Maaf Pak Yev, mau technical Ali belum dibahas, requestnya saya kemarin untuk trading. Baik, mohon maaf ya. Namanya ya mungkin habis puasa, kemudian dia agak fokus, kelewat-kelewat, loncat-loncat gitu. Mohon maaf ya, semoga dipahami itu. Ali untuk trading. Terima kasih ya sudah mengingatkan. Kalau ada yang kelewat gak apa-apa, dikasih aja. Ali ini untuk trading sekarang ini masih konsolidasi ya. Dan ruang naiknya ini sudah kita kasih tahu juga, upside downside-nya ya masih kecil. Jadi kalau saya mungkin trading baru dia kalau naik di atas 8.500 ke atas. Kalau sekarang ini belum. Seperti itu pembahasannya. Tolong bahas LSIP secara fundamental, harga yang baik untuk entry di berapa? Fundamental untuk entry. Investing ya. Oke. Anda kan bertanya fundamental. Terus entry berarti untuk invest ya. Nah, kalau dari sisi fundamental sendiri, CPO seperti yang sudah kami bahas di 2 tahun yang lalu di website kami, ini Anda cari kemudian ketikkan CPO gitu ya. Nanti akan ketemu pembahasan-pembahasan seperti LSIP, ALI gitu ya. Di mana kalau Anda cek performance 2 tahun terakhir ini bagus karena memang
Ini ya bagus ya dari 2020 ini sejak pandemi. Jadi kita bahas itu di 2020 Oktober, Juli 2020, Maret 2020. Nah, itu ya pembahasannya berarti awal 2020. Nah, kita sebentar karena fundamental dan itu juga siklikal, kita harus cek dulu sekarang ini CPO seperti apa. Sepertinya sudah sudah agak turun ya. Karena ini berpengaruh sekali ya. Nah, ini ya, sekarang ini sudah turun sehingga fundamentalnya ini kan lagi bagus. Nanti kita balik ke L-shape ya. Jadi harusnya secara langsung, efeknya itu secara langsung kita pakai 3 months. Harga CPO sendiri saat ini itu lebih rendah dibandingkan 2022 kuartal yang sama. Ya, kuartal 1 berarti asumsinya adalah kuartal 1 2023 itu seharusnya karena harga CPO-nya lebih rendah dibandingkan tahun lalu, kinerjanya akan turun di tahun ini. Nah, makanya ya kita perlu tahu itu ya, dan menjadi catatan. Tapi ini kalau kita lihat tren jangka panjangnya masih uptrend ya untuk CPO sendiri. Saya lihat nanti tim intelijen akan mengupdate itu untuk investing untuk peer dan peers. Mungkin akan ada update terkait CPO dan kawan-kawan. Nanti juga saya lihat juga ada Korn juga yang penting juga untuk kita ketahui proyeksi seperti apa. Yang jelas ini masih uptrend. Ya, mungkin akan ke angka 5.000 lagi, 7.000 lagi. Namun membutuhkan waktu dalam beberapa bulan ke depan. Artinya mungkin mungkin first half mungkin nggak akan lebih bagus dari tahun kemarin. Ya, itu performance kemungkinan ya. Saya ini belum tahu angka pastinya. Ya, karena itu yang punya bukan saya, yang punya ya pastinya analis saya di YEF. Nah, sekarang ini kalau kita lihat dari L-shape sendiri terlihat belum naik ya. Padahal performance-nya sudah bagus sejak 2020 ya. Anda lihat pertumbuhannya ini 20%-an untuk pos atas, pos bawahnya ini ratusan persen gitu ya. Dan tentu saja profitabilitasnya juga bagus gitu kan. Nih ya. Dari 6-8% ini meningkat menjadi 19, 21, 22, 17%. Artinya ini naik berlipat-lipat profitabilitasnya di bottom line. Sedangkan harga sahamnya ini belum naik gitu ya. Mungkin itu adalah sebuah proses ya. Gitu. Jadi kalau secara fundamental saya rasa L-shape ini salah satu saham yang sekarang ini sudah di support. Kita lihat di monthly sendiri juga. Saham ini juga relatif berada di support yang cukup kuat nih 1 2 3 4 5 dalam kurun waktu mungkin 8 tahun terakhir belum mampu dipertahankan gitu, selalu dipertahankan kecuali di 2020 saat market ambrol gitu ya, saat market normal seperti sekarang ini normal ya marketnya sekarang ini. Jadi ya ini harusnya dipertahankan juga, artinya ini harga support. Kalau Anda tanya harga entry, kalau Anda mau di L-shape, invest di L-shape jangka panjang ya, dengan asumsi dia masih akan mentok di area-area konsolidasi sejak beberapa tahun terakhir ini, ya disinilah harga-harga bagusnya dengan risk yang tentu saja ada risikonya ya, ada proteksinya di 980 ke bawah gitu. Itu kecil ya, relatif kecil kalau kita bandingkan dengan upside-nya gitu ya. Jadi kalau kita tuh invest itu seperti bisnismen, kita harus ngelihat parameter-parameter apa yang berpengaruh, kemudian kita juga harus kalkulasi. Kalau ada misalkan ya CPO bagus, kemudian harga sahamnya sudah naik kemana, ya kita nggak akan masuk di situ karena di situ fundamentalnya sudah terapresiasi gitu kan, harga sahamnya sudah terapresiasi dengan peningkatan fundamental. Nah, sedangkan kalau yang kita cari itu kalau kita invest ya, kita kan mencari mana-mana yang fundamentalnya itu bagus tapi harga sahamnya belum naik, kan seperti itu ya. Kalau pemahaman saya seperti itu ya, atau harga sahamnya itu belum setinggi kenaikan fundamentalnya sehingga terdapat gap antara teknikal dan fundamental. Di situ kita explore ya gitu. Saya rasa seperti itu untuk L-shape. Semoga menjawab. Tolong dibahas MNCN untuk invest, mengingat adanya pemberlakuan aturan ASO tahun lalu yang menyebabkan penurunan fundamental
dan harga telah breakdown dari lower 2020 lalu. Mohon titik support selanjutnya memungkinkan saya untuk entry. Nah, untuk MNCN ini downtrend posisi berarti ya. Sekarang ini kan breakdown support ya. Ini support 1 2 3 ya. Ini kan kemarin kan pullback ya. Ini kemudian dia breakdown. Nah, ini pertanyaannya terkait jangka panjang berarti ya untuk invest. Kalau untuk invest secara teknikal juga sebenarnya yang bagus itu bukan menangkap pisau jatuh ya. Tentu saja dia kalau dia lagi downtrend, saya rasa sebagus apapun fundamental saya akan lihat aja. Sampai kapan? Sampai dia berbalik. Kapan itu? Hari apa? Bulan apa? Saya nggak tahu. Ya. Nah, fundamentalnya apakah memang layak gitu ya? Nah, kalau kita lihat kinerja dari MNCN gitu ya, bisa dikatakan nggak bagus-bagus amat tuh pertumbuhannya ya. Bahkan di 2 tahun terakhir ini bisa dikatakan stuck ya di angka 10 sampai 9T. Kemudian di bottom line-nya juga stabil atau ya bisa dikatakan nggak tumbuh gitu ya. Di angka 2 juga, di angka 2 ini di 2020 ya. Jadi kalau saya lihat dari pertumbuhannya kurang oke ya. Kemudian kita lihat dari profitabilitasnya sepertinya memenuhi standar ya, 20-an% dan ini juga stabil, dari operasionalnya juga stabil, cukup bagus. Nah, sekarang permasalahannya saya nggak akan bahas lebih jauh fundamentalnya, ini pertumbuhannya yang jelas kurang, tapi di sini harga sahamnya turun. Nah, tadi ya fundamentalnya kok kelihatannya nggak turun-turun amat tapi harga sahamnya turun. Nah, ini ya yang menjadi sebuah catatan tersendiri. Jika ada fundamental itu bagus, harga sahamnya kurang bagus, itu bagus. Menarik untuk diinvest. Nah, ini fundamentalnya nggak bagus-bagus amat tapi harga sahamnya jeblok, tetap ada gap antara itu. Nah, tentunya ini penurunan ini sudah terjadi cukup lama gitu ya, sejak 2013 bahkan. Ini sahamnya ini performance tertingginya di angka 3.000-an ya. Sekarang ini harganya. Nah, kalau saya boleh memberikan advice, karena saya sendiri juga tidak ketika investasi tidak buta dengan teknikal, saya akan menyarankan Anda tidak di harga berapa, tidak menentukan kapan, tetapi tunggulah sampai dengan tren turun ini diakhiri dulu. Sekali lagi, saya nggak tahu itu kapan. Apakah dia harus turun dulu ke sini di 100-an dulu, di 300 dulu? Mungkin saja. Maka dari itu, kalau dia masih turun meluncur ke bawah, Anda tonton saja sambil Anda mungkin invest di tempat yang lain dulu. Yang jelas Anda kantongi, oh fundamentalnya ini nggak jelek-jelek amat, memang nggak tumbuh tapi profitnya bagus. Selama itu masih bisa dijaga, dipertahankan, Anda pegang saja itu fundamentalnya. Kemudian ketika nanti dia sudah bagus teknikalnya, mohon maaf ya, Anda berkonsultasi dengan YF tidak buta dengan teknikal. Kita menjadikan teknikal sebagai penentu kapan masuknya ya. Kalau teknikalnya jelek ya kita nggak akan masuk, itu toh. Makanya investasi kita relatif cepat ya, karena kita melihat teknikalnya, nggak cuma fundamental bagus terus kita beli tanpa melihat kondisi market atau melihat teknikalnya gitu ya. Jadi mohon maaf nih, saya nggak bisa jawab di harga berapa dan kapan, tetapi saya sarankan Anda tunggulah MNCN mematahkan tren turun jangka panjangnya ini. Ini kalau ini dipatahkan, dia akan ya kemudian dengan catatan fundamentalnya juga membaik atau lebih baik lagi, ya tentunya dia akan rally jangka panjang juga gitu. Itu adalah sebuah karakteristik ya. Nggak tahu nih duitnya kemana sekarang, atau mungkin lagi di switching kemana, nggak tahu ya. Yang jelas kalau turun kan ada tekanan jual, ada yang buang-buang ya gitu. Oke, sudah saya jawab semua, semoga sudah terjawab semua ya, tidak terlewat ya. Seperti itu untuk Gift Talk malam ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menonton, terutama Bapak Ibu yang sudah berkontribusi memberikan ide-ide yang menarik untuk dibahas di Gift Talk malam ini. Silahkan isi kembali di kolom komentar saham apa yang menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Berikan alasan, berikan pertanyaan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe, boleh di-share ke teman-teman atau siapapun yang Anda kenal yang juga trading dan invest saham. Dan bagi Anda yang ingin trading ataupun invest
dengan YEF ya. Silakan join layanan kami sesuai dengan kebutuhan Anda. Kalau Anda trader joinnya PTR, kalau Anda investor ya Anda bisa join PIR, atau kalau Anda fokus di syariah ya Anda joinnya PIR syariah atau PIRS ya. Silakan hubungi admin kalau Anda tertarik atau berminat atau ingin bertanya-tanya dulu. Selamat malam dan selamat beristirahat.